Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada beberapa acara yang kita buat. Sebelum kita acara masuk kepada peneguhan majelis dan komisi kategorial, kita akan mendasari bagian firman Tuhan ini dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, mari kita akan membacakan secara silih berganti. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus, itu merupakan suatu panggilan yang sangat baik. Karena kita tidak hanya menjadi jemaatnya yang hadir setiap ibadah, ya hari Minggu, hari-hari yang lain, tetapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, menjadi seorang prajurit, menjadi seorang pelayan Tuhan yang tangguh untuk siap menghadapi berbagai macam peperangan secara rohani dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, kita harus menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Kristus yang kuat, ya, yang tangguh, agar kita ini bisa memenangkan setiap peperangan rohani. Meskipun ya, ada harga yang harus kita bayar untuk kita menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus yang kuat. Ada cost-nya, ada harga yang harus kita bayar. Nah, harus ada sebuah usaha yang kuat. Ya. Harus ada sebuah tindakan yang kuat yang harus kita jalankan untuk menjadi pengikut Kristus yang baik.
Di dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan jadilah kuat. Ya. Nah, bagaimana menjadi kuat? Sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang pelayan Kristus, ada gambaran yang ingin saya membagikan kepada setiap kita, yang kita bisa belajar dari 3 gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama berbicara tentang seorang prajurit. Yang kedua berbicara tentang seorang olahragawan. Dan yang terakhir seorang petani. Bagaimana kita menjadi kuat? Mari kita belajar kepada 3 gambaran ini. Ya. Nah, yang pertama itu gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus itu adalah seorang prajurit. Ayat yang 4 dikatakan di sana, nah seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu? Dari bagian ayat yang keempat ini. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang kuat, yang tangguh, yang hebat, maka yang pertama yang harus kita lakukan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Orientasi kita hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Nah, di dalam ayat tadi dikatakan, prajurit yang berjuang, yang memfokuskan dirinya kepada sebuah peperangan yang sedang dihadapinya, dia tidak boleh kehilangan fokus. Lagi perang, harusnya dia concern kepada sebuah pertempuran seperti itu. Tidak boleh pikirannya kepada hal-hal yang lain. Dan itu sangat berbahaya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sebagai sebuah arena peperangan. Setiap hari, setiap waktu. Hari ini, pagi ini, adakah peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada yang sudah mulai berperang dalam kehidupan kita secara pribadi? Ada? Rasanya ingin marah pagi ini saya. Kira-kira begitu. Melihat ono ini, sementara kerjaan harus cepat kita kerjakan. Nah, di keadaan yang seperti ini Bapak Ibu, kadang-kala iblis mulai berbisik-bisik. Ya, mulai mengintimidasi kita. Lihat. Kadang-kala membuat pikiran kita, membuat hati kita, membuat telinga kita menjadi merah. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka akan muncul, maka akan keluar sebuah perkataan-perkataan yang tidak baik. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, rasanya tidak layak, tidak boleh. Kalau seorang prajurit ketika dia mau berperang, masih memikirkan tentang hal-hal yang lain. Bagaimana nanti istri saya, bagaimana nanti anak saya, bagaimana nanti dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu, rawan. Bisa jadi di medan pertempuran, orang yang seperti ini akan kena tembak. Dan dia akan mati. Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan fokus. Ya.
Kita harus paham apa yang menjadi fokus kita. Apa yang diperintahkan oleh komandannya, mari dikerjakan, dilakukan. Kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan sebuah kerelaan. Tanpa sebuah pertanyaan tanpa sebuah keraguan sekalipun. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu tugasnya. Itu tanggung jawabnya. Itu yang harus dikerjakan sebagai seorang prajurit, seorang pengikut Kristus, ya, sebagai seorang tentaranya Tuhan. Tentunya jangan sampai gagal. Harus berhasil. Saya sudah seringkali dalam hal yang praktis bicara. Selalu saya upgrade setiap minggu, apa persiapannya, bagaimana begitu. Sehingga nanti pada waktunya itu kita berkata, Pak, waktunya tidak ada, waktunya mepet. Selalu. Semua begitu. Bapak Ibu, mungkin karena sebuah kesibukan, khususnya dalam peneguhan majelis hari ini, mungkin kurang persiapan yang bagus. Hari Sabtu rasanya kita banyak masih belajar. Inginnya hari Sabtu itu hari yang kita tidak bisa ini gitu. Tapi ada sebuah plan-plan yang kadang menuntut kita harus pergi dan harus menjalankan seperti itu. Ya, nggak ada Pak, bagaimana dengan acaranya besok, Pak, bagaimana gitu. Cuma aman-aman saja, nggak ada masalah. Bapak Ibu, fokus. Ya. Hanya satu tujuan kita. Tidak boleh kepada hal-hal yang lain seperti itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan rohani kita. Lagu pujian firman Tuhan selalu mengingatkan kita dengan lantuman, dengan syair yang bisa kita pahami dengan luar biasa. Kita mengerti seperti itu. Ya. Tetapi kadang-kala Bapak Ibu dalam kehidupan kita secara realita, kita tidak pernah fokus diri kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyingkirkan segala hal dalam kehidupan kita tentang keraguan, tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, dengan segala pertanyaan yang muncul yang macam-macam seperti itu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu adalah komandan kita. Ya. Tuhan yang memiliki akan pelayanan ini. Tuhan yang memiliki gereja ini. Tuhan yang memiliki akan kehidupan ini. Kalau Tuhan memberikan sebuah arahan, kalau Tuhan memberikan sebuah perintah kepada kita, perintah yang diberikan kepada kita tidak akan pernah menjerumuskan kita, ya. Dan perintah yang diberikan kepada kita itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu, percayalah, ya. Ketika kita fokus untuk melakukan segala perintahnya dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita, maka kita akan bisa menyelesaikan sebuah misinya Tuhan. Yang dipercayakan kepada setiap kita. Majelis pelayan
baik di komisi kategorian harus memberikan sebuah pernyataan, surat pernyataan seperti itu. Yang intinya dia menyatakan dia dengan sukacita, dengan sukarela, dia menjadi majelis di gereja ini. Dia akan mengerjakan sampai rampung. Tidak ada nanti di tengah jalan, Pak, saya mohon maaf, saya pray dulu, saya cuti dulu, nggak ada. Sampai selesai. Apapun yang terjadi, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepercayaan kita kepada setiap kita. Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita mulai takut, mulai khawatir, ya, dengan kebenaran daripada firman Tuhan, dengan segala janji Tuhan bagi kita, maka musuh kita itu, maka si iblis itu mudah untuk mengalahkan kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang handal. Kita tidak menjadi seorang pelayan-pelayan yang hebat. Kenapa? Bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis itu seringkali kuat dan mengganggu kita. Dan kita mau menerima akan gangguannya seperti itu. Kita sudah berkata tidak. Sehingga berbagai cara kita buat dengan akal kita, dengan sebuah harapan, kalau kita mengerjakan seperti ini, kita akan bisa begini dan begitu. Bapak Ibu, mari, jangan kita ragu. Kita punya komandan, Tuhan itu komandan kita. Dia Tuhan kita. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak akan menjerumuskan, tidak akan menyesatkan, tidak akan membuat kita menjadi miskin, tidak bukan menjadi kita menjadi lemah seperti itu. Di masa-masa yang akan datang, ya, kemarin kita mendengarkan, Bapak Ibu mungkin kita dengar, semakin ke depan tantangan kita semakin besar, semakin berat. Ya. Tapi sayangnya banyak orang kita, banyak orang-orang Kristen, ya, banyak pengikut-pengikut Kristus yang mengandalkan, yang bergantung kehidupannya itu dengan zaman, dengan sikon yang ada. Bapak Ibu, kalau kehidupan kita bergantung kepada keadaan zaman ini, kepada sesuatu yang ada yang kita lihat, Bapak Ibu, wajar kalau dalam kehidupan kita akan ada banyak kekhawatiran, ada banyak keraguan. Sehingga terkesan yang kita mengatakan saya ini adalah pengikut Kristus, pengiring Kristus, saya percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kita ini tidak mempercayai Tuhan. Jadi, mari. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan yang kuat, yang tangguh, jangan lupakan fokus kita hanya satu saja. Kita perlu belajar hanya setia saja kepada Tuhan. Kita hanya perlu taat saja kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan, ya, apa yang dilakukan, apa yang dimau oleh Tuhan, kerjakan saja. Ya. Tanpa kita ragu, tanpa kita bertanya, berpikir yang macam-macam seperti itu. Kerjakan saja. Kalau hidupmu sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, sebenarnya tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dikhawatirkan dengan sebuah goncangan-goncangan yang ada, yang terjadi di tengah-tengah fenomena yang ada di tengah-tengah dunia. Tetapi kalau hidupmu hanya fokusnya kepada sesuatu benda, kepada dunia, wajar kalau hidupmu selalu goncang-goncang seperti itu. Walaupun besar engkau yang kau dapat, yang Tuhan percaya kepada engkau akan oleng selalu seperti itu.
kita kadang-kadang menuntut sesuatu yang ideal, tapi apa yang kita tuntut tidak ideal. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita selalu berkata selalu kita berkata menunda dan menunda begitu. Kenapa? Karena orientasi kita, fokus kita tidak kepada Tuhan, kepada dunia. Hampir 24 tahun, ya, 23-24 tahun saya main di sini, saya belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Sebenarnya saya memberikan sebuah memberikan sebuah kesimpulan itu. Sebenarnya yang paling utama adalah kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup tunduk kepada Tuhan. Itu saja sih sebenarnya. Tidak usah yang neko-neko dalam kehidupan kita, tidak perlu seperti itu. Ada caranya Tuhan. Yang Tuhan bisa mengerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya itu, dan itu yang saya tahu sampai hari ini. Tapi kadang-kadang pikiran kita lebih menguasai, lebih sepertinya lebih tahu daripada Tuhan. Pada waktu waktu kita retreat, sampai ada sebuah perkataan. Kalau Tuhan bilang, aku nggak ada waktu sama engkau, ya kan? Apa yang kamu bilang kira-kira? Jangan jadi itu. Berani nggak kita berkata seperti itu? Kalau Tuhan nggak ada waktu dengan GKI Nusiana, berhenti jadi Tuhannya GKI Nusiana. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita akan mengalihkan. Kemarin saya diskusi dengan Mami. Ini sebenarnya ada sebuah ketakutan yang ada pada saya untuk acara ulang tahun nanti. Karena kenapa nanti yang kita undang itu juga banyak. Ini akan penuh, kira-kira akan ramai seperti itu. Apa jawab Mami? Gimana kalau dipindahkan saya? Kita katanya punya Tuhan yang hebat, kira-kira begitu. Ya kan? Kita diajari dengan singa-singa yang dengan api begitu. Itu gambaran kehidupan kita, hampir kita seperti itu gitu loh. Mereka tentang sebuah keadaan, kita lupa bahwa kita punya komandan. Ya? Punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa seperti itu. Bapak Ibu, kalau engkau ragu, apakah nanti tanggal 5 mau bayar kursi katanya, sementara waktunya sedikit sudah mulai, jadi nggak beli kursi. Dan bilang Pak Pendeta, bilang sama Tuhan, Tuhan nanti tanggal 5 aku harus bayar. Nggak tahu bagaimana caramu, aku harus bayar. Aku melakukan ini hanya untuk Tuhan, nggak ada yang lain. Mereka begitu ya. 100 berapa? 150 orang nanti itu ditargetkan. Sama sekolah minggu nanti datang di sini. Bapak itu kalau lihat tampang-tampang Bapak itu tidak meyakinkan. Pesimis sebenarnya. Ya, akan bisa seperti itu. Tapi karena kita punya Tuhan, ya, Bapak Ibu tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Amin. Samalah dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Kalau kita memandang sebuah keadaan, kita tidak akan pernah itu bisa jadi seperti itu. Nanti bagian konsumsi itu sudah mulai memeras otak bagaimana 150 orang bisa dikasih makan. Masa Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan bisa kasih makan. Katanya Tuhan akan bisa kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Amin. Tapi kalau fokus kita kepada sesuatu yang meragukan kita pasti kita akan mengalami sebuah ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar dari olahraga.
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota dengan sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh, menjadi pelayan yang tangguh seperti itu? Apa kira-kira? Perlu disiplin. Yang setuju, colek temannya. Disiplin. Di retreat kemarin ada ibu yang cerewet sama begitu. Pak, sudah waktunya coba naik. Ya kan? Itu ibu saya paling benci itu kerana. Pak, naik, sudah waktunya ini. Kita terbiasa ngaret-ngaret sesuka kita hidup begitu kan. Saya kan pendeta kira-kira begitu kan. Saya orang tamu di sini, jangan memperlakukan saya seperti kayak anak mahasiswa, nggak mudik. Kira-kira kita kira begitu gitu ya. Ada tanduk kita yang seperti itu. Kita mau namanya pendeta ya sudahlah, kita santai saja. Nggak mau ikut dalam aturan mereka. Kita diperlakukan seperti anak mahasiswa. Ya. Makan hanya 10 menit. Kira-kira begitu. Nanti jam sekian harus masuk. Enak aja kita makan kayak masukkan begitu saja begitu. Disiplin. Olahragawan tidak akan memperoleh mahkota sebagai juara jika dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya. Jika dia bermalas-malasan dalam berlatih, ya hari ini berlatih, besok